Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di ruangan yang insyaallah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, di dalam acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil tema Maulid Leadership Forum, perubahan kepemimpinan dan Islam kafah. Salawat ma'asalam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri toladan kita ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang berikutnya, terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara pada kesempatan pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Semoga amal panjenengan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum acara kita mulai pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin sampaikan bahwa acara Maulid Leadership Forum ini diselenggarakan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Tidak hanya secara offline, tapi juga secara online. Karena itu kami juga mengingatkan bagi para pemirsa di ruang YouTube channel, silakan tonton acara ini di Mahameru Dakwah Channel dan Ngaji Pro Channel. Dan jangan lupa untuk subscribe sekaligus like, share, and comment. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita buka acara Maulid Leadership Forum ini. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama, dengan harapan semoga Allah memberikan keberkahan pada acara kita pada kesempatan pagi ini. Mari kita baca bersama-sama suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara berikutnya pembacaan ayat suci Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Atta Amrullah kepada adik Ananda Atta Amrullah. Tafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Ananda adik Atta Amrullah. Semoga bacaan Quran tadi menjadi penyemangat bagi kita dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, Maulid Nabi sudah banyak diselenggarakan tidak hanya di kota kita tercinta di Lumajang, tapi juga di banyak kota di seluruh Indonesia. Tentu peringatan Maulid Nabi ini tidak hanya sekedar seremonial, tapi yang lebih urgen, yang lebih penting adalah bagaimana perayaan Maulid Nabi ini menjadi momentum untuk lebih cinta kepada Rasulullah Baginda Muhammad SAW. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa meneladani apa yang menjadi bagian dari kehidupan Nabi SAW, sekaligus menjadi momentum untuk lebih bersemangat dalam mendakwahkan apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kami akan panggilkan beberapa pemateri yang akan menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada 3 pemateri yang hadir,
Yang pertama, Ustadz Abdul Muiz min Jatiroto, dari Jatiroto. Yang kedua adalah Ustadz Ihsan Mahmudi dari Lumajang, dan yang berikutnya adalah Ustadz Abdul Bari dari Pasirian, Lumajang. Kepada para pemateri yang sudah kami sebutkan dan kami panggil, mohon sudi berkenan untuk maju ke depan dan menempati kursi yang sudah disiapkan oleh panitia. Alhamdulillah, sudah ada 3 pemateri yang sudah duduk di depan kita, insya Allah. Yang satu masih muda, ya. Kelihatan dari raut mukanya yang cerah, ya. Kemudian yang kedua setengah muda, ya. Setengah muda. Yang ketiga seperempat muda lagi. Ya, kelihatan dari jenggotnya, ya. Tapi semangat tetap muda, ya. Ustadz Abdul Muiz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, khair. Ustadz Abdul Bari, alhamdulillah, baik saya. Ustadz Ihsan, alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, insyaallah kita semua akan mendengarkan pemaparan dari 3 pemateri, dan kami harapkan Bapak sekalian bisa khusyuk mendengarkan paparan materi nanti. Dan kami ingatkan lagi, nanti di akhir acara akan ada digital movement. Bapak Ibu minta tolong disiapkan gadgetnya, HP-nya, dan yang tidak punya paketan bisa numpang di temannya, di teman sebelah, okay. Tepuk pundaknya, Pak, Bu, minta paketannya, ya. Minta hotspotnya. Kalau panitia menyediakan, alhamdulillah. Tapi kayaknya panitia tidak menyediakan, ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita akan panggil saja untuk pemateri yang pertama, yang akan menyampaikan materi terkait dengan tema Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik. Tentu ini adalah materi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Muiz. Penistaan terhadap Rasulullah, ajaran Islam dan para aktivisnya terus berulang. Kebencian musuh-musuh Islam mendapat ruang di era kebebasan dalam sistem kehidupan sekuler kapitalisme hari ini. Mereka tidak lagi memberi ruang bagi syariat Islam untuk mengatur kehidupan. Islamofobia kian akut menjangkiti negeri yang berpenduduk muslim terbesar di dunia ini. Kehidupan sekuler kapitalisme memang telah mengamputasi penerapan syariat Islam atas nama demokrasi. Hukum buatan manusia dijunjung tinggi, mengalahkan aturan Sang Pencipta. Alih-alih membawa kesejahteraan, keamanan, dan keadilan, yang terjadi justru kerusakan demi kerusakan yang makin merajalela. Berganti pemimpin setiap 5 tahun sekali dengan menguras anggaran fantastis pun tak membuahkan perubahan yang berarti. Di tengah kehidupan yang begitu suram ini, umat Islam sejatinya masih memiliki harapan. Umat Islam belum kehilangan masa depannya.
Kabar gembira itu dengan jelas disampaikan oleh uswatun hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan untukku dunia, maka aku menyaksikannya dari ujung timur dan barat, dan kerajaan umatku akan melampaui timur dan barat, seperti yang dikumpulkan untukku, dan aku diberi dua kekayaan, emas dan perak, atau kekayaan dua kerajaan Romawi dan Persia." Hadis riwayat Muslim. Hari ini, umat Islam memang belum bisa bersatu sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah. Mereka tercerai-berai karena sekat-sekat imajiner bernama nasionalisme yang dibuat penjajah untuk mengerat negeri-negeri Muslim yang dulu bersatu di bawah panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam naungan khilafah. Di bulan Maulid yang penuh berkah ini, sudah saatnya umat Islam menentukan masa depannya sendiri, yakni dengan membangun kembali peradaban Islam yang agung, warisan Rasulullah. Peradaban Islam pernah berjaya dan menjadi mercusuar dunia ketika kehidupan umat Islam diatur oleh syariat Islam secara kafah. Kemudian, Allah mencabut kekuasaan itu ketika umat Islam berpaling dari syariatnya. Lantas, bagaimana agar umat Islam mampu meraih kehidupan yang penuh takwa, meraih gelar umat terbaik, dan mendapatkan kemenangan yang mulia? Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut pemateri yang pertama, Ustadz Abdul Muiz, dengan berikan takbir bersama-sama. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكوا بسنتي. وقال في حديث أخرى: تركت فيكم أمرين فإن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya merasa bangga, juga jenengan patut merasa bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah takdirkan kita bisa hadir di Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seorang Abu Lahab yang dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bahagia dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada malam hari Senin di berbagai riwayat seperti di kitabnya Sayyid Ahmad Al-Maliki dikatakan dia di malam Senin diringankan azabnya oleh Allah di neraka. Lalu bagaimana dengan umatnya?
seperti kita yang Allah takdirkan hadirkan di sini, memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil energi dari Rasulullah untuk menguatkan kita di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya beriman kepada Allah, tapi juga beriman kepada Rasulullah. Semoga dengan hadirnya kita ke sini ini menambah energi yang kuat bagi kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatullah ma'assalam kita haturkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, jalan hidup yang telah ditempuh oleh beliau, kita akan sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ketika berbicara tentang uswah, sebuah contoh, siapakah yang layak kita contoh? Maka yang harus kita contoh adalah manusia yang tidak ada tandingannya dalam contoh tersebut. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul sebagai uswah, bukan hanya untuk kita, tapi seluruh umat manusia mulai sejak dulu sampai akhir kiamat. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh para ulama, disenandungkan oleh para ulama dalam syair-syair mereka sebagai manusia yang agung. Rasulullah basyarun, sama manusia dengan kita, walaisa kal basyar, tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Bahkan di dalam satu syairnya digambarkan Rasulullah digambarkan sebagai anta syamsun, bagaikan matahari yang menyinari seluruh manusia tanpa pandang bulu. Apakah Islam, apakah kaum kafir, semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang digambarkan dalam beberapa syairnya para ulama tadi, anta syamsun anta nurun, sampai akhir banyak sekali syair-syair yang menggambarkan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ketika Rasulullah masih dalam kandungan, ayah beliau Allah panggil Sayyid Abdullah. Maka ini dikaji oleh para ulama. Mengapa ketika Rasulullah masih dalam kandungan ayahnya Sayyid Abdullah diambil oleh Allah? Maka oleh para ulama disimpulkan agar kelak ketika Rasulullah lahir, hadirin rahimakumullah, dia tidak memanggil ayah, tapi yang dipanggil adalah Allah. Yang dipanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah memang disiapkan oleh Allah sebagai manusia terbaik yang layak kita contoh. Maka ketika Rasulullah sudah lahir, hadirin rahimakumullah, dia menyusu kepada Halimatus Sa'diyah, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah di kampung Halimatus Sa'diyah sampai beberapa tahun itu. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering olahraga, naik gunung. Dikaji oleh para ulama pula mengada disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Tiada lain di kampung Halimatus Sa'diyah itu bahasa Arabnya masih murni, masih bagus dan menyehatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi memang disiapkan oleh kecil. Dan juga di situ Rasulullah bermain, kadang bermain dengan Tuhan. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika beliau dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada Sayyidah Aminah, kemudian bersama dengan kakeknya lalu kepada pamannya. Maka ketika bersama pamannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah anak yang yatim. Tapi dia
ketika masih kecil sudah tahu diri, hadirin rahimakumullah. Pamannya itu anaknya banyak, harta sedikit itu. Jadi ketika pamannya ini memberikan makan kepada anak-anaknya, Rasulullah tidak langsung maju, dia tahu diri, mundur, mempersilahkan kepada anaknya sendiri. Padahal pamannya bersama istrinya Fatimah binti Asad ini adalah orang yang memegang amanah. Karena Rasulullah SAW ini amanah bagi dirinya, maka ditunaikan dengan baik. Sehingga ketika mau memberikan makan kepada anaknya, Rasulullah SAW dipanggil terlebih dahulu. Tapi Rasulullah mundur. Ini Rasulullah. Ketika masih kecil, ini sudah tahu diri, hadirin rahimakumullah. Coba lihat dengan anak-anak kita sekarang, anak muslimin. Ketika ngelihat makanan yang enak-enak, apakah tahu diri? Tahu kepada kita sendiri, ketika ngelihat makanan enak itu waktu kecil, apakah mempersilahkan yang lain atau justru kita lari? Ini yang ketawa ini, biasanya yang merasakan. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika Rasulullah SAW di dalam asuhan pamannya, dia mempersilahkan sepupu-sepupunya untuk terlebih dahulu makan. Rasulullah berpikir kembali bagaimana dirinya paling tidak membebani kepada pamannya, tapi justru bisa mengang diri, memberikan income kepada dirinya. Maka Rasulullah SAW ini memelihara domba. Ini ketika masih muda seperti itu Rasulullah SAW tahu diri, tidak mau menyusahkan orang lain. Ini masih muda. Ini penting. Ketika kelak besar menjadi seorang dewasa, menjadi pemimpin, harus begitu. Hadirin, mengapa Rasulullah memelihara domba? Dalam satu keterangan dikatakan dari hadis Rasulullah SAW, "Ma min nabiyyin illa ra'anam." Tidak ada satu seorang nabi pun yang pasti nabi itu pernah memelihara domba. Tidak ada. Maka kita temukan Nabi Musa dalam kisahnya itu memelihara domba. Nabi Musa. Ketika sebagai imbalan dari ingin dikawinkan dengan dua wanita ini. Begitu juga dengan Nabi Isa. Kita bisa lihat Nabi Isa itu ada domba-domba tersesat itu, ketika gembanya ada domba itu sama juga itu. Tapi bukan tak ada tujuannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabinya ketika masih muda untuk melihara kambing. Allah ingin menunjukkan, Allah ingin mengajarkan itu, termasuk kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masih muda, dia melihara domba. Itu dijelaskan di dalam kitab-kitabnya para ulama, termasuk di dalam kitab Khawatir wa Ta'ammulat fi Siratin Nabi karangan Muhammad Mahmud, seorang ulama di Mesir itu. Dijelaskan itu, dikatakan min ra'yil ghanam ila ri'ayatil umam. Dijelaskan mulai dari memelihara domba sampai menjadi pemimpin umat Islam. Dijelaskan secara detail kehidupan Rasulullah SAW. Tidak ada kehidupan Rasulullah tak bermakna, mulai sejak kecil sampai dewasa itu bermakna semua, hadirin rahimakumullah, termasuk di dalam memelihara domba. Karena kita tahu ini teman-teman atau di sini hadirin rahimakumullah yang memelihara kambing atau domba pasti tahu bunyinya kambing yang lapar seperti apa, bunyinya kambing yang ketakutan seperti apa, bunyinya kambing yang pengen kawin seperti apa, bunyinya kambing yang butuh keamanan seperti apa. Mengapa para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala diminta seperti itu untuk agar tahu. Ini bisa tanya kepada teman-teman ini. Ada masternya kambing itu ada itu. Yang lapar seperti apa? Kalau lapar berarti butuh makan. Ngasih solusi yang pas. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW.
Kalau kambingnya bunyinya seperti ini, oh berarti butuh kawin, dikawinkan. Kalau kambingnya tersesat, dikembalikan kepada induknya. Kalau kambingnya butuh pelindungan, dikembalikan, dilindungi. Mengapa demikian? Allah ingin mengajarkan agar kelak ketika dia menjadi pemimpin, dia menjadi empati kepada rakyatnya. Kalau rakyatnya kelaparan, dia makan itu. Kalau rakyatnya butuh keamanan, akan itu. Kalau rakyatnya butuh pelindungan, dia akan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Rasulullah dan para nabi untuk melihara domba? Hadirin rahimakumullah. Ini sekilas itu. Bagaimana Rasulullah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia terbaik yang tak ada duanya untuk kita contoh. Hadirin rahimakumullah. Maka Rasulullah seperti itu. Disiapkan untuk menjadi memelihara domba. Nah, ini alhamdulillah ini. Ini hanya banyak kayaknya yang ingin kambing atau domba ini ya. Kalau Rasulullah itu memelihara domba untuk disiapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin bagi umat. Antum-antum semua yang melihara ini bisa memperbanyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketawa ini kayaknya siap ini. Hadirin rahimakumullah. Begitulah terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beranjak dewasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bergaul dengan masyarakat, berdagang ke Syam. Apa tujuannya hadirin rahimakumullah? Allah ajarkan berbagai tipe manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana cara menghadapinya. Hadirin rahimakumullah. Begitulah diajarkan ketika kelak menjadi pemimpin, dia tahu akan menghadapi tipe manusia seperti apa. Hadirin rahimakumullah. Maka dalam perjalanannya, ketika Rasulullah SAW sudah mendapat perintah dari Allah, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, maka berbagai contoh bisa kita ambil semua hadirin rahimakumullah. Kalau mulai dari masa kecil sampai dewasa, itu adalah teladan bagaimana anak kita sebagai umat Rasulullah ketika masih kecil memiliki kesadaran yang tinggi untuk bertanggung jawab kepada dirinya. Juga diajarkan kepada anak kita berempati kepada yang lain, sehingga ketika menjadi manusia yang baik pula. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tak ada duanya di dalam memelihara keluarga. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, dan saya adalah yang paling baik kepada keluarga. Kita tahu di dalam keluarga itu adalah miniatur kecil negara, tapi bagaimana Rasulullah sukses mengantarkan keluarganya kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mengatur, memberikan keadilan yang tinggi kepada para istri. Hadirin rahimakumullah. Begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita pengen tahu siapa manusia yang mampu memanage waktunya untuk menjadi manusia yang berhasil, dia adalah Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Begitu juga ketika di dalam bernegara, hadirin rahimakumullah. Allah siapkan Rasulullah menjadi pemimpin terbaik. Kalau kita lihat sejarah, negara Arab dulu adalah negara yang tidak diperhitungkan. Ada Romawi dan Persia, tidak diperhitungkan sama sekali. Tapi dengan munculnya Rasulullah, ketika berdakwah memulai dari Makkah sampai ke Madinah, muncul negara Islam, maka di dalam beberapa tahun Romawi dan Persia bisa hancur dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Di dalam dakwahnya Rasulullah SAW ini dikisahkan oleh para kaum muslimin, oleh para ulama. Ada sekitar 100.000 lebih sahabat Nabi. Rasulullah meninggalkan 2.000 sahabat yang memiliki kualitas kepemimpinan yang bisa memimpin dunia. Hadirin rahimakumullah. Maka saya menyimpulkan, saya meminta kepada diri saya sendiri juga jenengan, Rasulullah adalah teladan terbaik untuk kita contoh.
Laqad kana fi lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallah. Uswah hasanah ini dikatakan ada dua. Maka uswah hasanah yang pertama adalah fal uswatu hasanah fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, uswah hasanah adalah fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fal mutamassik bih salikut tariq al musil ila karomatillah wa huwa tariqul mustaqim. Orang yang meniti jalan yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di jalan yang mengantarkan kepada kemuliaan, yakni di jalan Shiratal Mustaqim. Sedangkan orang yang mencontoh selain Rasulullah itu adalah orang yang sesat, orang yang tidak baik itu. Dan ini akan mengantarkan kepada kerusakan. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah katsira kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Muiz. Luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Sungguh Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik. Tidak hanya bagi kita kaum muslimin, tapi orang-orang non muslim pun mengakui hal itu para hadirin sekalian. Saya bisa menyebutkan beberapa nama orang-orang barat yang mengakui bagaimana kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan Bapak Ibu sekalian bisa membaca karyanya Michael Hart, 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart ini menempatkan Rasulullah di urutan pertama. Baru kemudian bawah-bawahnya ada nama Isaac Newton. Red nomor berapa itu baru Yesus. Bapak Ibu bisa membaca karyanya Karen Armstrong. Muhammad is the last prophet. Muhammad adalah nabi terakhir. Ada nama Philip K. Hetty, penulis History of the Arab, sejarah Arab. Ada nama Lewis Hamilton. Dan kalau Bapak Ibu tahu pendirinya agama Protestan, siapa Bapak Ibu? Martin Luther. Martin Luther, walaupun di satu sisi membenci Islam, benci Rasulullah, tapi di beberapa tulisan Martin Luther ini sangat mengagung-agungkan bagaimana kehebatan Rasulullah Muhammad SAW. Satu lagi Bapak Ibu, pendiri atau pemimpin tertinggi agama Buddha. Yang berikutnya juga Mahatma Gandhi. Walaupun agamanya Hindu, Mahatma Gandhi ini sungguh mengagumi bagaimana kehebatan Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita sambut pemateri yang berikutnya yang akan menyampaikan materi terkait kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah model kepemimpinan ideal. Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Nur Abdul Bari.
9 kali Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum presiden. Sebanyak 7 kali tokoh presiden telah berganti. Namun, adakah yang menyandang gelar pemimpin terbaik di antara mereka? Hampir di setiap era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, riak politik semakin gaduh dan menunjukkan betapa rusaknya sistem demokrasi sekuler. Dirilis dalam Tempo.com, Transparency International Indonesia telah mengeluarkan indeks persepsi korupsi pada Selasa 25 Januari 2022. Pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Artinya, di antara 180 negara, Indonesia memiliki angka pelaku korupsi dengan jumlah yang sangat banyak. Nilai harga BBM kian hari kian menukik tajam, menambah panjang jerit rakyat yang mandi keringat setiap harinya, sedangkan para penguasa sibuk mengurusi tunjangan pribadi. Padahal, bukankah umat membutuhkan sosok pemimpin sebagaimana gambaran Rasulullah SAW? Pemimpin yang mengayomi, menjaga kehormatan, memberikan kesejahteraan, perlindungan jiwa dan seluruh harkat martabat umat. Tentunya, gambaran pemimpin sebagaimana Rasulullah tidak akan mungkin didapatkan dalam situasi kehidupan yang jauh dari Islam. Tidak mungkin lahir sosok pemimpin berideologi Islam dalam sistem kapitalis sekuler. Lantas, menjelang pesta 5 tahunan di Indonesia, adakah perubahan paradigma pemimpin? Akankah lahir sosok pemimpin yang ideologis dan menyejahterakan umat sesuai dengan syariat Islam? Pemirsa, inilah Maulid Leadership Forum 1444 Hijriah. Kepemimpinan Islami meraih Islam kafah. Kita sambut pemateri kita Ustadz Nur Abdul Bari dengan pegang takbir bersama-sama. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak ya, terutama yang belakang juga ya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi waltazama bitariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'alal aqidatal islamiyata asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkamihi. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Allahu ta'ala aidan wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Shadaqallahul adim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para alim, para ulama, para ustadz, para bapak, para pembicara yang kami hormati, dan juga para saudara semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, adik-adik, mas-mas. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan rezeki yang barokah ya. Sebelum saya mulai lebih lanjut, bagaimana kabarnya? Nah, saya bimbing begini ya, biar lebih enak ya. Ya. Bagaimana kabarnya? Jawabannya adalah alhamdulillah. Allahu Akbar. Bisa kira-kira? Coba saya ulangi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Ya, paling tidak untuk semangat kita ya. Semoga kita semua ya diberikan oleh Allah kesehatan, keluarga kita dan keluarga kita, terutama yang hadir ini, semoga diberikan kesehatan dan kebarokan rezeki ya. Semoga keluarga kita barangkali ada yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga yang masih bujang diberikan cepat jodoh Allah ya. Amin. Jadi jodoh yang soleh atau soleha. Jadi kalau soleh soleha insya Allah jodoh dunia sekaligus jodoh di akhirat. Demikian juga semoga mungkin yang belum punya anak diberikan anak oleh Allah. Yang punya anak satu berikan dua, pengen tiga ya. Semoga bertambah rezekinya, barokahnya. Amin. Baik, saya pada kesempatan hari ini adalah diberikan tema yaitu kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah model kepemimpinan ideal. Jadi kita alhamdulillah hadirin semua telah diberikan oleh Allah ini pemimpin atau uswah yang terbaik di dunia ini. Ya, Allahu Akbar. Yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Sampai sebegitunya, kalau namanya contoh, berarti contoh yang terbaik atau bagaimana? Maka adalah contoh yang terbaik, yang itu akan membawa keselamatan kita, kebahagiaan kita, kesejahteraan kita dunia dan sampai akhirat. Jadi kalau kita kepingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, sejahtera dunia dan akhirat, harus mencontoh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah contoh yang terbaik yang merupakan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang terakhir sekaligus Nabi yang terbaik. Nah, inilah yang harus kita contoh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang dibawa oleh beliau. Apa yang dibawa oleh beliau? Yaitu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam mukadimah tadi itu sudah saya sampaikan sabda Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Telah kutinggalkan bagimu dua perkara yang kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Nah, jadi kita diberikan oleh Allah Nabi yang terbaik. Kita diberikan oleh Allah kitab yang terbaik. Kita diberikan oleh Allah agama yang terbaik, yaitu Islam. Jadi kita ini harus semakin bersyukur. Dan kemudian nanti kalau di akhirat, umat Islam adalah umat yang pertama kali dimasukkan ke surganya, umat yang terakhir tapi dimasukkan ke surganya yang pertama kali. Kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, naudzubillah.
Ya. Baik, dalam forum ini yaitu alhamdulillah didukung oleh Mahameru Channel ya. Alhamdulillah yaitu acara kegiatan kita adalah Maulid Leadership Forum. Jadi kalau ini kan kalau diartikan itu Maulid Leadership Forum lah. Kalau diartikan letterlet ya Maulid Kepemimpinan Forum lah, kebalik ya. Nah, jadi harusnya ngartikannya Forum Kepemimpinan Maulid. Nah, ini ada tema sentral yang sangat bagus, yaitu perubahan kepemimpinan dan Islam kafah. Perubahan kepemimpinan dan Islam kafah semuanya ada dalilnya. Apa dalilnya? Itu di Al-Quran. Misalnya perubahan. Jadi dalam kehidupan dunia ini mengalami perubahan-perubahan, termasuk kepemimpinan, termasuk peradaban mengalami perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan sesungguhnya masa itu berarti baik itu kemenangan maupun kekalahan, keutuhan maupun kehancuran, kejayaan maupun kemunduran, kekuatan maupun kelemahan ini dipergilirkan di antara manusia agar manusia itu mendapatkan pelajaran. Dalil perubahannya ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kita yang saat ini belum menang akan dimenangkan. Jangankan kita, orang ateis komunis saja pernah menang. Ya. Nah, kita ini akan dipergilirkan. Kita suatu saat akan diberikan oleh Allah kemenangan, yaitu dengan summa takunu khilafatan ala manhaji nubuwah. Ini jangan kita belum terjadi ini ya. Yang kedua kepemimpinan. Kepemimpinan ada dalilnya di dalam Islam. Misalnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah. Ini taatnya mutlak nih, karena menggunakan kata atiu. Dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu. Jadi ulil amri yang ditaati adalah ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Yang demikian itu adalah in kuntum tu'minuna billah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akhirnya atau hasilnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kepemimpinan Rasulullah ini adalah kepemimpinan ideal karena dimensinya adalah yaitu dunia sampai akhirat, bahagia dunia sampai bahagia akhirat, sejahtera dunia sekaligus sejahtera akhirat, rahmat dunia juga rahmat di akhirat, keberkahan dunia juga keberkahan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yaitu Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk jadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Demikian juga Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan jikalau sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minasyama'i wal ardi, pastilah kami akan berikan barokahnya dari langit dan bumi. Jadi ada rahmatnya, ada barokahnya, demikian juga akan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mau Bapak Ibu-ibu untuk memperjuangkan kepemimpinan Rasulullah SAW? Alhamdulillah. Jadi kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang ideal karena membawa dimensi dunia sampai akhirat, membawa keselamatan dunia sampai akhirat. Ya. Jadi kalau saya gambarkan lebih panjang ya nanti waktunya tidak cukup ya. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah mengemban akidah ruhiyah sekaligus akidah sia-sia, yaitu hubungan hablum minallah juga hablum minan nas, termasuk hablum minafsihi binafsihi.
Jadi Islam mengatur seluruh aspek sendi kehidupan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang berikutnya adalah Islam kafah. Dengan Islam kafah maka rahmatan lil alamin akan terwujud sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepemimpinan Rasulullah adalah dalam rangka untuk menerapkan Islam secara kafah. Namun setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Setelah Rasulullah adalah para khulafa, yaitu para khalifah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai pamungkasnya adalah saya sampaikan hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kanat banu Israila tasuzuhumul anbiya. Dahulu Bani Israel senantiasa diurusi urusannya oleh para nabi. Kullama halakan nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap nabi yang wafat akan digantikan oleh nabi yang lainnya. Wa innahu la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku. Wa satakunu khulafa, akan ada para khalifah. Fataksyur, jumlahnya sangat banyak. Ya. Para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami?" Maka Rasulullah SAW menjawab, bi baitil awal fal awal. Maka penuhilah yang baiat yang pertama dan yang pertama itu saja. Mungkin ini yang bisa kami persembahkan, saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini pada acara MLF Maulid Leadership Forum. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa wahul hadi al muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi oleh Al-Ustadz Abdul Bari dari dari Kecamatan Pas Lumajang. Jazakallah khairan katsira. Semoga beliau ditambah keberkahan umurnya dan dipanjangkan umurnya sehingga kebermanfaatannya bagi umat lebih banyak lagi. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kami lanjutkan acara kita pada kesempatan pagi hari ini, adik-adik, wah ini kepanasan kayaknya nih. Udah hanya adik-adiknya yang kepanasan ya. MC-nya juga kepanasan ya. Mau hadiah, Dek? Mana adik-adik ini ya? Mau hadiah ya? Ini. Yang bisa maju ke depan ya, saya kasih hadiah surprise ya. Pertanyaannya luar biasa ya. Hewan apa yang saya ulang ya, adik-adik siap ya. Ibu-ibunya, bapaknya yang bawa anak bisa bisiki ya, cepet-cepetan nanti ya. Hewan apa yang biasanya menjadi simbol kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ayo angkat tangan ayo. Samen ya sini, ayo sini ya. Nah, ini ya. Hati-hati kabel, dua lah. Waduh luar biasa ya. Luar biasa. Hadiahnya aslinya Mbak Sito. Ayo awak.
Gajah. Sama nama? Unta. Betul ya, dua-duanya betul ya. Tadi mau nyebut apa? Ini ya. Onta itu adiknya gajah ya. Sip ya. Kambing enggak boleh ya, kambing tadi ya. Jadi Nabi itu lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah katanya ya, tahun gajah. Hafal kalau pujiannya di musola itu sering dipujikan ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sungguh luar biasa pemaparan materi dari Ustadz Abdul Bari tadi. Kepemimpinan Rasulullah adalah model kepemimpinan yang ideal ya. Yang sungguh kita beruntung ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat agama lain, mungkin kita masih cari-cari ya. Mungkin kita akan masih bergulat dengan ini benar apa tidak ya, sebagaimana Hajah Irena Handono, sebagaimana Profesor Yahya Waloni dan sebagainya, yang kemudian mereka beliau ini bisa menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung ya, menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita akan ikuti bersama pemaparan materi yang ketiga yang mengambil tema mewujudkan kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di era modern menuju Islam kafah. Pada masa kegemilangan Islam, khilafah bangkit sebagai sebuah negara yang dijadikan sebagai pusat kemajuan ilmu pengetahuan, baik dari bidang sains, kedokteran, astronomi, dan disiplin ilmu lainnya. Ketika itu, kecerdasan berkolaborasi kokoh dengan ilmu agama. Di saat itu pula, lahir begitu banyak cendekiawan muslim, sehingga peradaban Islam berada dalam Golden Ages atau era keemasan. Kemajuan ilmu pengetahuan di masa kekhilafahan tidak terlepas dari peran negara yang kala itu mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Namun kini, kaum muslim hidup dalam kejumudan dan serba dijajah. Kaum muslim mulai berhenti membaca buku dan enggan mengenali agamanya. Bahkan, mereka lebih menyenangi hiburan ketimbang ilmu pengetahuan, apalagi agama. Hari ini, kaum muslim telah mencampakkan pandangan hidupnya yakni Islam, dan dengan lapang mempersilahkan pemikiran sekuler kapitalisme menguasai kehidupan mereka. Walhasil, peradaban kaum muslim jatuh dan tak lagi menjadi mercusuar ilmu pengetahuan bagi dunia. Kaum muslim mudah diperalat oleh kerakusan barat, makin sulit rasanya menyaksikan lahirnya intelektual muslim yang berkepribadian Islam. Padahal Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, dan seorang alim atau penuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Lantas, bagaimana peran intelektual dan cendekiawan muslim untuk menggapai masa depan umat? Apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan kejayaan peradaban Islam? Mari kita sambut pemateri kita yang selanjutnya, Ustadz Ihsan Mahmudi. Kita sambut dengan bagian takbir bersama-sama dengan suara yang membahana. Takbir! Pada Al-Ustadz Ihsan Mahmudi, tafadhal maskura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa musalliyan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya laitani ittakhadhu ma'a rasuli sabila. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri forum Maulid Leadership yang dilaksanakan di Lumajang. Kita tahu pada bulan ini, pada bulan Rabiul Awal, ada manusia yang dilahirkan pada waktu itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kali ini kita peringati kelahirannya untuk kemudian kita ambil pelajaran dan kita ambil barokahnya, sehingga nanti kita bisa meneladani apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan, dan apa yang beliau ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan juga pemirsa Mahameru dakwah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya dan semua yang hadir diberikan oleh Allah dua hal, yaitu kita diberi kesempatan dan juga kita diberi kesehatan. Dan ini yang harus kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan yang lebih ketika seorang hamba bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita menjadi umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga harus kita syukuri, karena kita meskipun tidak pernah jumpa dengan beliau, meskipun kita tidak pernah berjabat tangan dengan beliau, tetapi kita yang jauh dari beliau zamannya ini masih meyakini bahwa beliau adalah utusan, adalah Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menjalankan risalahnya, untuk menjalankan risalah yang diturunkan oleh Allah dan kemudian mengajarkannya kepada manusia. Dan kita harus bersyukur karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, seperti yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Beliau ini adalah Nabi yang terbaik. Kita diberikan kitab yang terbaik, yaitu kitab Al-Quran. Dan kita ini meskipun berada di akhir zaman, tetapi kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan rasa syukur ini, maka kita harus menjalankan berbagai aktivitas untuk bersyukur ini dengan cara mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Pada forum ini kami diberikan amanah untuk menyampaikan tentang pewujudan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era modern menuju Islam kafah. Kita tahu pada akhir-akhir ini di dunia sedang dilanda banyak sekali kekacauan. Kalau kita mendengarkan berita di Inggris ataupun di Prancis atau di beberapa negeri belahan Eropa yang lainnya, terjadi krisis energi. Kita tahu di sana musim dingin, tetapi energi atau bahan bakar yang ada di sana sangat berkurang sekali. Kenapa? Karena pasokannya dikurangi. Yang sebelumnya itu impor dari Ukraina, dari Rusia, sekarang dikurangi. Sehingga kelangkaan energi di sana itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan mereka. Bahkan kalau kita dengarkan berita ataupun komentar-komentar mereka,
mereka lebih baik makannya dikurangi 1 kali sehari saja, asalkan energinya cukup. Kenapa? Karena dinginnya di sana itu sangat luar biasa. Dan kita di sini harus bersyukur, meskipun panas sedikit gini, tidak kedinginan. Sebagaimana teman-teman kita yang berada di belahan Eropa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa krisis ini terjadi? Kalau menurut saya, krisis ini terjadi karena manusia sekarang ini tidak mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya energi ini dikelola oleh negara dan kemudian diberikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Sekarang energi ini atau bahan bakar itu tidak dikuasai oleh negara, tetapi dikuasai oleh swasta. Kita tahu kalau swasta yang menguasai, apakah kemudian akan diberikan kepada rakyatnya? Tidak mungkin. Kalau mereka mendapatkan misalnya keuntungan yang sangat besar, apakah mereka merasa cukup? Tentu tidak. Mereka akan sangat kurang dan akan menambah keuntungan bagi mereka. Itulah yang terjadi sekarang. Sehingga kelangkaan energi ini akan terjadi. Seandainya saja mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kelangkaan energi ini tidak akan terjadi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika memberikan tambang kepada salah seorang sahabat. Dan karena Rasulullah ini pemurah, karena Rasulullah ini memberikan apa yang kemudian diminta oleh para sahabatnya, maka tambang itu diberikan. Tambang garam pada waktu. Kemudian salah seorang sahabat yang lainnya menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yang engkau berikan pada si fulan ini seperti air yang mengalir karena sangat banyaknya, karena tambang garam yang engkau berikan itu sangat besar." Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelum-sebelumnya itu belum pernah memberi sesuatu kepada para sahabat dan kemudian ditarik lagi, tidak pernah. Tetapi kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik apa yang telah diberikan pada sahabat tadi, yaitu berupa tambang. Mengapa? Karena ini berurusan dengan hajat hidup orang banyak yang jumlahnya melimpah, dan sesuatu yang jumlahnya melimpah dan kemudian berkenaan bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak, maka seharusnya ini dikelola oleh negara, bukan dikelola oleh individu. Sehingga Rasulullah SAW menarik kembali apa yang diberikan kepada salah seorang sahabat. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang pengaturan apa yang terjadi sekarang di dunia modern. Misalnya kelangkaan energi yang terjadi ini bukan tanpa ada solusi, tidak, solusinya sudah ada, yaitu mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Apakah kepemimpinan Rasulullah itu tidak cocok misalnya pada saat-saat modern sekarang? Tentu sangat relevan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hidupnya sekitar 1500 tahun lalu, meskipun jauh dari peradaban sekarang ini, tetapi ajaran beliau yang dibawa oleh beliau adalah ajaran yang diturunkan oleh yang maha menciptakan dunia ini, yang menciptakan manusia semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan relevan ila yaumil qiyamah, karena diciptakan oleh yang menciptakan dunia dan yang menciptakan manusia ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada akhir-akhir ini kalau kita lihat di Indonesia misalnya, atau ini juga terjadi krisis di berbagai negara tentang adanya korupsi misalnya. Atau misalnya kasusnya polisi misalnya, Verdi Sambo. Mengapa kasus seperti ini lama tidak bisa diselesaikan? Karena kalau kita lihat para pelaku-pelaku ini ingin menghilangkan barang bukti,
Mengapa ingin menghilangkan barang bukti? Karena mereka tidak percaya pada yaumil hisab. Karena mereka tidak percaya kepada apa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti di yaumil hisab itu ada hari pembalasan. Laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan dihadirkan Allah satu persatu. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan di dunia ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan sebagai suri tauladan, dijadikan sebagai kepemimpinan ideal di dunia modern saat ini, maka akan mampu membawa manusia semuanya ini ke arah rahmatan lil alamin. Mereka akan mempunyai ketakwaan individu. Tidak mungkin mereka akan menghilangkan barang bukti, memperlama-lama persidangan. Mereka akan dengan kesadaran akan mengakui dan kemudian menyelesaikan masalahnya, dan mereka gentle, dan kemudian seperti hanya kasus-kasus yang dilakukan oleh para sahabat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang berzina, maka kemudian datang kepada Rasulullah untuk dirajam. Dan pengadilannya apakah butuh lama? Enggak. Sekali selesai. Kalau ada pencuri waktu itu misalnya, apakah kemudian sidangnya di pengadilan negeri misalnya, kemudian banding ke pengadilan tinggi misalnya, banding lagi ke pusat misalnya? Tidak. Jadi pengadilan sekali selesai gitu. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain ada ketakwaan individu, juga ada ini dari masyarakat misalnya, ada sebuah forum atau ada sebuah amalan yang dimaksud adalah amar ma'ruf nahi mungkar, untuk kemudian bisa dijadikan kontrol supaya masyarakat ini bisa berjalan dengan baik, supaya masyarakat ini tidak terlalu jauh kemudian melakukan kemaksiatan, tidak terlalu jauh kemudian melakukan kemujriman. Inilah yang ada dan kemudian dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya apa yang dilakukan Rasulullah ini dan dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin sekarang ini, insya Allah semua yang terjadi ini akan menjadi rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangan sampai kemudian kita yang sudah muslim ini, kita yang sudah beriman ini, kemudian menyesal nanti di akhirat karena tidak mau menerima apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan oleh para pemateri sebelumnya, bahwa Rasulullah ini selain menjadi suri tauladan individu, suri tauladan sebagai pemimpin keluarga, suri tauladan bagi pemimpin kaumnya, beliau juga menjadi suri tauladan sebagai pemimpin sebuah negara adidaya pada waktu itu, yang bisa menakuti, bisa menjadikan penguasa-penguasa pada waktu itu memperhitungkan keberadaan kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap dan kami berdoa supaya kita ini diterima sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami juga berdoa kepada Allah supaya ditolong dan kemudian diberikan kemudahan supaya Islam ini bisa diterapkan di muka bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Al-Ustadz Ihsan Mahmudi yang telah menyampaikan
pemaparannya terkait dengan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era modern menuju Islam yang kafah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang kalau kita ikuti bagaimana kondisi dunia saat ini, ya, saya baca di laman internet di salah satu web, ya, misalnya di Inggris, ya, krisis yang terjadi di sana memaksa banyak mahasiswi, ya, bukan mahasiswa, ya, banyak mahasiswi untuk menyambung biaya kuliahnya memilih menjadi PSK. Bapak Ibu bisa kalau nanti buka di internet, coba dicek nanti, ya, memilih menjadi PSK untuk menyambung biaya kuliah. Apa tidak ada solusi yang lain? Nah, ini relevan dengan bagaimana Rasulullah memimpin manusia. Ya. Kemudian di Amerika tahun 50-an, Bapak Ibu sekalian, Amerika ini pernah menerapkan undang-undang, memberlakukan undang-undang pembebasan penggunaan obat-obatan terlarang, dalam ini narkoba. Tidak sampai 1 tahun kemudian undang-undang dicabut. Karena apa? Karena mereka merasakan dampak bagaimana pemberlakuan undang-undang itu. Mereka mengalami kerugian yang luar biasa dengan kerusakan sosial masyarakat yang di sana. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kemudian kita kembali bagaimana kita mencontoh suri teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan kembali berjaya sebagaimana 1400 tahun yang lalu. Islam pernah menguasai 2/3 dunia, hatta sampai sebagian Eropa itu ada di tangan kaum muslimin, sampai pintu gerbang Wina diceritakan. Karena itu sungguh ini adalah momentum yang tepat Bapak Ibu sekalian, agar kita bersemangat kembali untuk kemudian mendakwakan apa yang diajarkan Rasulullah SAW di tengah berbagai gempuran terhadap Islam dan opini negatif terhadap Islam. Tentu ini menjadi bara api, kata Nabi, bara api yang kita pegang. Sebagaimana sabda Nabi, nanti Islam ini dipegang itu panas, kira-kira maksudnya seperti itu. Nah, ini momen seperti ini adalah momen sebagaimana yang disabdakan Nabi, seperti bara api. Opini negatif yang luar biasa, tapi tetap kita kemudian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian dari perjalanan dakwah menuju kejayaan Islam di masa depan. Takbir, takbir, takbir. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya ingatkan lagi, sebentar lagi kita akan melakukan digital movement. Bapak Ibu mohon disiapkan HP-nya, ya. Sambil kipas-kipas tidak apa-apa, ya. Tangan kanan pegang HP, tangan kiri kipas-kipas, ya. Karena memang kipasnya terbatas, ya. Panitia, mohon ditampilkan panduan untuk digital movement di layar terkembang. Karya dari Sultan Takdir Ali Sahbana, ya. Wah, ini malah ngelanyar, ya. Mohon ditampilkan. Ada panitia. Disiapkan HP-nya. Sekali lagi yang tidak punya paketan, mohon yang lain pikirannya untuk membuka hotspotnya sebentar, ya. Semoga diganti oleh Allah berkali lipat, ya. Hotspot jadinya, ya. Ini hashtagnya, ya. MLF Jatim Rasulullah Teladan Kepemimpinan Bangkit dengan Islam. Ambil foto yang terbaik dari Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti kirimkan ke mana panitia?
ke sosial media masing-masing. Sekali lagi silakan ambil foto terbaik kemudian kirimkan ke sosial media masing-masing dan jangan lupa hashtagnya. Bapak Ibu, sekarang adalah era perang digital ya. Sekarang era perang digital, karena itu kita tidak boleh meremehkan bagaimana perang digital, perang online. Ini sebagaimana perang offline. Ya. Kalau kita bisa menguasai trending topik, maka Twitter, ya, trending topik Twitter akan kemudian bisa menjadi ajang untuk men-broadcast, untuk menyebarluaskan ide-ide kita. Kalau tidak Bapak Ibu, saya punya teman yang ngajar TIK ya, ngajar TIK. Kalau tidak, maka kadang-kadang hashtag ini akan atau Twitter khususnya, ini akan digempur dengan video-video porno. Ya. Ada isu besar, pengalihan isu, salah satu caranya adalah dengan video yang tidak jelas atau berita-berita lain. Karena itu kita tidak boleh meremehkan perang digital, perang online, ya, perang hashtag, karena ini akan sangat besar sekali dampaknya di era 4.0 sekarang ini. Ya, ambil foto terbaik, senyum ya, jangan melengos ya, senyum Pepsodent ya. Sebelum desain bismillah dulu. Bismillah ya. Bismillah tawakkaltu Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ceritanya sambil makan. Dan kami ingatkan juga kita punya media di YouTube ya. Media di YouTube. Kalau live ya, tidak live ya. Ya. Media di YouTube yaitu media Mahameru Dakwah Channel dan Ngaji Pro ya. Mahameru Dakwah Channel dan Ngaji Pro. Bapak Ibu minta tolong untuk di subscribe ya, di subscribe, kemudian share, komen, like, komen, and share ya. Nanti Ngaji Pro ID ya, Ngaji Pro ID. Untuk menyemarakkan dakwah di internet ya. Kalau subscribernya banyak kan mungkin kayak YouTuber yang lain ya. Nah ya Bapak Ibu, ini bukan untuk cari bisnis, tapi ini dalam rangka untuk menyebarkan dakwah melalui online. Oh ya.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mohon untuk yang di belakang maju ya, maju ke depan ya. Ke depan ini ada yang kosong karena kita akan masukkan acara kita ini di channel kita ya. Jadi mohon bantuannya untuk maju ke depan. Ini ada kursi yang kosong ya, kursi yang kosong. Ini luar biasa panasnya. Ya. Kalau situasi panas gini Bapak Ibu, maka ingat-ingat nanti di neraka ya. Ingat-ingat di neraka nanti jauh lebih panas daripada di ruangan ini. Nah, kalau ingat neraka nanti bisa lebih dingin ruangannya. Yang penglihatannya sudah agak berkurang bisa dibantu oleh teman sebelahnya. Mungkin dipinjami kacamata atau seperti apa ya. Pak Pur itu saudaranya dibantu ya. Sudah ya? Oh ya. Bawa HP enggak? Bapak Ibu, ada yang usianya 100 tahun? Belum ada ya? 80 tahun? Ngapunten Mbak Budi, panjenengan usianya berapa? 70 tahun. 70 tahun. Ada yang di bawah 70 tahun? Banyak pastinya, ya kan? Yang di atas 70 tahun. Tidak ada ya? Tidak ada yang di atas 70 tahun. Rekor dipegang oleh Al-Mukarram Bapak Haji Budi ya. Luar biasa. Beliau dengan kondisinya yang fluktuatif ya. Alhamdulillah bisa hadir ya di tengah-tengah kita untuk sama-sama mengikuti agenda dakwah ini ya. Padahal beliau ini kondisinya sangat fluktuatif ya, sangat fluktuatif. Tapi terlihat dari pancaran wajah beliau ya, pancaran wajah yang penuh cahaya ya. Takbir, takbir. Luar biasa. Pantang menyerah raih kemenangan. Khilafah kembali, satukan seluruh negeri. Berikan takbir, Allahu Akbar, kibarkan al-liwa al-raya. Khilafah kembali, satukan seluruh negeri. Khairul ummah terwujud kembali. Jayalah khilafah rasyidah, jayalah khilafah rasyidah. Saat yang dinanti telah hadir kembali. Tegaklah al-khilafah, seluruh umat Islam bersatu kembali dalam naungan Ali wa al-Raya. Segala keberkahan di langit bumi tercurah tak terhenti, selalu menemani kemenangan Islam di seluruh penjuru alam.
pantang menyerah raih kemenangan. Khilafah telah kembali, satukan seluruh negeri. Berikan takbir, Allahu Akbar, kibarkan Ali wa Arwaya. Khilafah telah kembali, satukan seluruh negeri. Khairul ummah terwujud kembali, jayalah khilafah rasyidah. Khilafah telah kembali, satukan seluruh negeri. Berikan takbir, Allahu Akbar, kibarkan Ali wa Arwaya. Khilafah telah kembali, satukan seluruh negeri. Khairul ummah terwujud kembali, jayalah khilafah rasyidah. Jayalah khilafah rasyidah. Jayalah khilafah rasyidah. Pastikan sudah jangan lakukan untuk digital movement ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, ambil foto yang terbaik kemudian kirim ke media sosial masing-masing ya. Saat yang dinanti telah hadir kembali, tegaklah al-khilafah. Seluruh umat Islam bersatu kembali dalam naungan Ali wa Arwaya. Bapak Ibu sekalian, untuk digital movement sudah habis waktunya ya. Jadi yang masih belum sambil jalan monggo jangan lanjutkan sehingga momen kita pada pagi hari ini bisa terdokumentasi dengan baik dan bisa kita share sebanyak-banyaknya melalui akun media, melalui media sosial yang kita miliki ya. Facebook, Twitter, apalagi Instagram dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan remehkan untuk penyebaran opini dakwah melalui media sosial ya. Karena dampaknya sungguh luar biasa di era 4.0 ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita akhiri acara kita pada kesempatan pagi hari ini di momen Maulid Leadership Forum, kami ingatkan nanti sebelum keluar dari ruangan, nanti sebelum acara kita akhiri, sebelum doa ya, monggo kalau ada sampah nanti bisa diambil ya, diambil dan kemudian dibuang ke tempat sampah sehingga tidak menyisakan sampah di dalam ruangan. Panitia sudah habis ya waktu di dalam movement ya. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita akhiri acara kita pada kesempatan pagi hari ini, di depan sudah hadir Al-Mukarram Ustadz Nurhuda. Beliau adalah pimpinan Majelis Taklim Mambul Hikam ya, yang rutin dilaksanakan tiap malam minggu ya, dan biasanya ada di laman media sosial Facebook secara online ya, biasanya malam minggu. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami mohon kesediaannya kepada beliau untuk memimpin doa agar acara kita pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Mukarram Ustadz Nurhuda, faliyatafadhal masykura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kita akan berdoa memanjatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Nabi sampaikan bahwasanya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Artinya lisan kita mengucapkan tapi hati kita apa? Kemana-mana. Kemudian di antara penghalang doa adalah banyaknya dosa yang ada pada diri kita. Maka sebelumnya kita banyak-banyak baca istighfar kepada Allah dan kita konsentrasikan hati kita agar doa-doa kita Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azima sultanik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir. La tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la 'asiran illa yasartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa najjahtaha wa yassartaha wa a'antaha wa wafaqtaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna ibaduk banu ibadik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila ahzanina wa dhihaba humumina wa syauqina ilaik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu wa jazakallahu khairan katsirah kepada Ustaz Al-Mukarram Ustaz Nur Huda atas perkenannya untuk memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga Allah mengijabahi seluruh doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, nanti malam di channel YouTube kita akan hadir acara kita pada kesempatan ini, bisa jenengan tonton ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya, di subscribe, kemudian like, share, and comment untuk semakin meningkatkan opini dakwah kita di media yang kita miliki. Di apa tadi? Mahameru Dakwah Channel ya, Mahameru Dakwah Channel dan Ngaji Pro ya, dan Ngaji Pro underscore Ngaji Pro nanti bisa dicari ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, rangkaian seluruh acara kita pada Maulid Idris Forum sudah kita lewati bersama, dan ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kalau ada sampah dan lain sebagainya mohon berkenan untuk
di tempat yang sudah disediakan. Ya. Dari kami semoga ini adalah bagian dari usaha kita untuk terus menjadi semangat bagi kita dalam rangka menteladani baginda Rasulullah SAW, sekaligus menyebarkan dakwah apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang pada akhirnya bisa kita terapkan di bumi kita yang tercinta Indonesia Raya ini dan di seluruh bagian bumi di mana saja. Billahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.